syirik dalam ketaatan. Wa huwa ta'atil ulama, seperti mentaati ulama yang salah. Kalau yang benar harus ditaati. Ada ulama salah tapi tetap ditaati. Fil maksiyah, dalam kemaksiatan. Ma'itiqadim jawazu dzalika. Ya. Mentaati ulama yang melakukan maksiat, ya, dan meyakini bahwa itu boleh saja. Misalnya kita tahu bahwa ini hukumnya haram, terus kita ikut sama apa? Guru. Misalnya ada sesuatu yang diharamkan Allah, terus ada seorang guru, ada orang kiai, ulama mengatakan oh enggak apa-apa, itu halal, itu riba, itu haram. Katanya enggak apa-apa, itu kan zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu memang enggak boleh, zaman Nabi kan belum ada bank. Sekarang sudah ada bank. Seandainya Nabi hidup paling Nabi dukung bank. Enggak apa-apa. Itu dulu enggak boleh riba. Sekarang enggak apa-apa. Misalnya ada orang ngomong kayak gitu. Padahal dia tahu itu enggak boleh riba. Terus kita ikut mentaati ucapannya dia tadi itu, lah itu namanya syirkut ta'ah. Di sini ayat yang dipakai adalah surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu artinya ulama. Wa ruhban artinya rahib atau pendeta. Berarti di situ ada dua hal, betul? Ada ahbar, ada ruhban. Betul apa enggak? Ahbar itu ulamanya Yahudi. Kalau ruhban itu ahli ibadahnya Nasrani. Dari segi penamaan saja berbeda. Kalau Yahudi dikatakan ulamanya Yahudi. Kalau Nasrani dikatakan ahli ibadahnya Nasrani. Karena orang Nasrani tidak kan sering saya sampaikan. Antum melihat ayatnya ini, ada ahbar, ada ruhban. Ahbar itu ulama, ahli ilmu. Kalau ruhban ahli ibadah. Diterangkan kalau ahbar itu miliknya Yahudi. Kalau ruhban miliknya Nasrani. Mengapa kok demikian? Karena memang Yahudi itu punya ilmu. Paham sampai sini? Kenapa yang Nasrani dikatakan ruhban ahli ibadah? Karena mereka nggak punya ilmu. Kan dulu sudah saya terangkan itu. Lah, mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka atau para rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ada ceritanya ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi yang dulu masih agamanya Nasrani. Namanya Adi bin Hatim. Pernah dengar? Adi bin Hatim datang membawa apa? Kalung. Ada salibnya. Ada apa? Salibnya. Dilihat sama Nabi. Ketika melihat itu, Nabi berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib pendeta mereka sebagai tandingan sesembahan selain Allah. Wah, merasa disindir. Dia ngomong, loh kami nggak pernah kok nyembah para pendeta. Kami nggak pernah kok nyembah para rahib. Jelas sampai sini? Kami nggak pernah nyembah kok. Al-Quran palsu ini, seakan-akan gitu. Kita yang Nasrani aja nggak pernah kok menyembah rohib, tapi kok Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu menjadikan para ahli ilmu mereka dan para pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan. Buktinya kita nggak ada satupun orang Nasrani yang menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Dijawab sama Nabi, bukankah Allah menghalalkan sesuatu, kemudian rahibmu mengharamkannya dan kalian ikut mengharamkannya? Bukankah Allah mengharamkan sesuatu, kemudian rahibmu menghalalkannya dan kalian ikut menghalalkannya? Itulah bentuk penyembahanmu kepada rahib-rahibmu. Paham maksudnya? Berarti nyembah itu enggak harus sujud begini di depannya, itu enggak harus. Tapi ketika pemukamu itu melakukan kesalahan, kamu ikuti. Itu juga termasuk bentuk apa? Penyembahan. Paham maksud? Saya kasih contoh. Allah halalkan menikah. Paham? Rahibmu mengatakan nikah nggak boleh, kan gitu kan? Pendeta ada yang menikah?
Nggak ada, meskipun di balik itu mereka sebenarnya menikah dengan yang nggak usah disebutkan, ini bahaya nih. Bisa kena undang-undang. Ya, jadi intinya mereka juga seperti itu. Jadi mereka nggak nikah, padahal Allah halalkan nikah nggak? Nikah halal nggak? Halal. Tapi mereka mengatakan rahim nggak boleh menikah. Pendeta nggak boleh apa? Dan kalian setuju. Kalian nggak mengingkarinya. Kalian setuju dengan apa yang diputuskan itu. Mengubah hukum Allah. Kalian kok ridho? Allah haramkan babi. Terus pendetamu menafsiri, oh ini boleh karena ini, karena itu. Padahal Allah mengatakan apa? Nah, terus kalian pun ikut. Mengatakan itu apa? Mengatakan itu apa? Halal. Itulah bentuk penyembahanmu kepada rahib-rahibmu. Paham maksudnya? Itu namanya syirik ketaatan. Mengubah hukum Allah, ini halal, ini haram, diubah. Terus kalian ridho. Itu namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ya, maka hendaklah kita tidak boleh seperti itu. Ya, ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Apa yang dikatakan Allah begini, diterangkan Rasulullah dalam hadisnya, ditafsiri oleh ulama, ya sudah. Jangan kita ubah-ubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan syirkut ta'ah. Seperti seorang saking taatnya kepada pimpinannya, dia melanggar aturan Allah. Saking lebih taat kepada, misalnya seorang karyawan atau karyawati dikasih peraturan harus meninggalkan jilbab di pekerjaan ini. Dia lebih takut sama atasannya, dia buka jilbab. Nah, ini berbahaya. Ya. Anda telah mendahulukan ketaatan kepada apa? Atasan sampai melanggar ketaatan kepada Allah. Khawatir ini termasuk syirkut ta'ah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi harus la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah.